Nama saya adalah Suster Maria Katarina, FSGM, tapi saya berasal dari Paroki Wedi, Klaten. Saya datang ke Lampung ini sejak tahun 1974 akhir. Saya lulus SMP, lalu melanjutkan sekolah di SPG, kemudian sebagai aspiran, kemudian masuk di FSGM, postulan itu tahun 1978. Itu sudah lulus SPG. Oh, oke. Apa harapan suster kepada masyarakat atau terutama ini orang muda mungkin ya? Apa pesannya kepada orang muda? Pesan pada orang muda itu adalah supaya orang muda itu mulai sekarang mulai mempelajari tentang kesetaraan. Jadi embrace equality, rangkullah kesetaraan. Nah, kalau orang-orang muda ini karena agen perubahan kan orang muda. Jadi kalau dari orang muda itu udah mulai bergerak, maka nanti sekian tahun akan ada perubahan besar. Kalau kita tidak bisa berharap kepada orang-orang tua yang sudah terbentuk mindsetnya ini. Jadi kami mau mengajak untuk belajar bersama, analisis gender supaya mereka tahu ini mana yang sebenarnya patut dilestarikan dan mana yang harus diubah. Mana kodrat, mana gender meskipun itu adalah budaya masing-masing suku, tapi kalau nggak adil ya harus diubah. Begitu. Pesan suster kepada para biarawati atau biarawan muda untuk turut berjuang dalam gerakan seperti ini. Ya, saya sebenarnya berharap banyak mulai dari seminari ya, itu ada pemahaman yang benar tentang kesetaraan, dan juga supaya nanti kalau dia jadi pastor juga pastor yang menghormati perempuan dan berpihak pada perempuan, karena perempuan seringkali kan dianggap lemah, seringkali perempuan itu hanya pendamping atau pelengkap penderita bagi laki-laki. Begitu gerakan bersama. Pandangan saya ya, sebenarnya pelaku kekerasan itu bisa siapa saja, bisa orang awam, tapi juga para pemimpin agama tidak terlepas dari kaum berjubah, para pastor atau juga pendeta, karena banyak juga yang konsultasi bahwa mereka itu sebenarnya meskipun istri pendeta gitu, belum tentu bahwa mereka mendapat perlakuan yang baik oleh suaminya. Jadi bias gender itu masih ada dalam diri para kaum berjubah. Dan banyak juga anak-anak didik saya yang melaporkan tentang kekerasan yang dilakukan oleh para kaum berjubah. Ya, misalnya dalam pengakuan dosa, kalau dipeluk-peluk, sebenarnya pelukannya itu nggak pelukan, itu apa peluk-pelukan juga ya. Juga ibu-ibu yang entah suka sama suka atau tidak, tetap dan untuk kesetaraan ini memang mungkin tantangan berat kita adalah menembus kaum klerus untuk memiliki persepsi yang sama tentang kesetaraan yang seharusnya. Apa harapan yang mau suster utarakan kepada gereja Indonesia? Gereja Indonesia kita sudah berseru-seru ya, baik itu lewat kita ketemu dengan KWI. Ya sebenarnya kalau KWI itu bisa seringkali membuat surat gembala tentang akhir kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhir perdagangan orang, dan itu diikuti oleh para uskup. Saya kira gerakan ini akan cepat berlalu. Tapi nampaknya bahwa setiap uskupan punya polisi sendiri yang ini sangat menyulitkan, karena tidak semua uskup juga terbuka terhadap gerakan-gerakan kita. Begitu. Satu hal lagi, suster. Suster sangat perhatian terhadap katakanlah formasio di antara kita sendiri, terutama kaum pria,
untuk sejak awal menghormati kaum perempuan. Nah, menurut suster dari pengalaman suster bergerak dalam bidang ini, kira-kira kalau di seminari itu dididik seperti apa? Di seminari sekarang ini ya sudah agak terbuka ya, karena sejak 15 tahun terakhir itu dibicarakan bahwa seminari-seminari itu supaya ada juga pendamping biarawati, supaya mereka memiliki apa ya, perkembangan yang seimbang antara apa ya, feminisme, feministas dan maskulin begitu. Ya ini kita belum banyak mendapat respon dari mereka, tetapi ya 1-2 pastor sudah mulai ya. Begitu. Jadi kurikulum seminari itu belum semua memasukkan unsur KKG ini ke dalamnya. Tapi suster dengan teman-teman sudah sering ya diundang oleh seminari. Tidak diundang, kami menawarkan diri untuk formasi, sosialisasi, novisiat segala ya. Ya.